Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Haryanti dengan NIM 43040200147. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Psikologi Kognitif yang berjudul meningkatkan kecerdasan bakat dalam kegiatan menari. Yaitu yang pertama ada latar belakang, landasan teori, dan selanjutnya setting dan tanggal pelaksanaan, evaluasi, dan kutipan Al-Quran dan hadis. Latar belakang, intelijensi atau kecerdasan seseorang merupakan hal yang diyakini oleh para ilmuwan merupakan salah satu faktor dari prestasi akademik seorang siswa. Intelijensi masuk dalam faktor internal, yaitu pada faktor psikologi seseorang. Menurut Muhyiddin Syah 2005, intelijensi diartikan sebagai kemampuan psikologi fisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan menggunakan cara yang tepat. Selain intelijensi, bakat merupakan suatu talent yang banyak sekali yang dapat mencapai sebanyak manusia melakukan kegiatan atau suatu perbuatan individu. Dalam perkembangan yang semakin modern, definisi bakat sendiri semakin berkembang. Bakat diartikan sebagai kemampuan atau suatu yang dapat dilakukan sehingga ia dapat mencapai suatu keberhasilan di masa yang akan datang. Seiring berkembang zaman, hal ini kemudian didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu tanpa harus banyak dibantu oleh orang lain dengan upaya pendidikan dan juga latihan. Bakat dipercayai merupakan suatu kemampuan atau suatu potensi yang belum berpengaruh oleh pengalaman atau apapun yang masih menyangkut pada bagian kemungkinan untuk menguasai suatu dalam aspek kehidupan tertentu. Oke, selanjutnya bakat dan minat anak dapat berkembang melalui pembelajaran simultan. Kesenian sebagai hal yang mendasar dalam pembelajaran, termasuk seni tari, merupakan salah satu cara atau metode untuk mengenal diri dan menggali bakat minat anak lebih mendalam. Setiap anak itu unik dan pasti mempunyai bakat. Hanya saja bakat terkadang tidak bisa langsung kita lihat. Seni tari adalah salah satu pembelajaran yang bertujuan untuk mewadahi bakat dan minat anak-anak. Dengan pembelajaran seni tari, maka secara langsung ataupun tidak langsung kita dapat mengenal anak yang memang berbakat dalam seni tari atau seni musik, yang menyanyi atau atlet dan lain sebagainya, untuk kemudian dilatih lebih intens sesuai bakatnya. Dengan demikian, melalui pembelajaran seni tari dapat merangsang bakat dan minat anak. Landasan teorinya yaitu pertama, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan menggunakan seluruh tubuh atau fisik untuk mengekspresikan ide dan perasaan, serta keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu. Selanjutnya, seni tari. Seni tari adalah seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan di waktu tertentu untuk keperluan mengungkapkan perasaan. Maksud dari irama
Relasinya yaitu menari tradisional dengan tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Tarian ini biasanya memiliki berbagai ciri khas yang menonjol falsafahnya, budaya, dan kearifan lokal setempat, di mana tarian ini untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap budaya nenek moyang kita. Dengan cara kita ikut meningkatkan kecerdasan bakat untuk anak-anak menuju remaja ini, mengembangkan budaya tradisional agar budaya kita tidak diambil oleh negara lain. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan cara al-marah atau penuh kesenangan, karena sesungguhnya kamu sekali tidak dapat menembus bumi dan sekali kamu tidak akan setinggi gunung." Quran Surat Al-Insyirah ayat 37. Penjelasan dari firman tersebut ialah tidak diperkenankan untuk bertingkah laku yang berlebihan dan mengejar kesenangan duniawi. Hal yang dimaksud salah satunya ialah dalam urusan menari yang dilakukan oleh wanita, di mana gerakan tarian yang dibuat hanya ditunjukkan untuk bersenang-senang, entah itu menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan orang lain. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah memerintahkan untuk menganjurkan menari, apalagi jika menari tersebut dilakukan oleh wanita dengan memperlihatkan auratnya dan menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya. Wanita yang menari tersebut pun berdosa karenanya. Pada hadisnya yaitu, pada zaman Rasulullah terdahulu pernah juga ada suatu pertunjukan tari. Ada pertunjukan tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang di masjid ketika hari Idul Fitri. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, istri Rasulullah. Orang-orang Habasyah bermain-main dengan alat perang mereka. Rasulullah pun membentang sutra agar mereka tidak melihat aku, Aisyah, sedangkan aku menonton mereka. Terus demikian sampai akhirnya enggan melihat lagi. Hadis Buhairah nomor 5190. Mereka bermain tombak di depan Rasulullah. Hadis Muslim. Hadis di atas menceritakan bahwa ada sekelompok orang yang menari dengan bermain alat-alat perang untuk pertunjukan yang menghibur. Pada saat itu Aisyah ikut menonton bersama Rasulullah. Tarian yang dilakukan tersebut dilakukan oleh sekelompok laki-laki, tidak bercampur dengan wanita. Tarian tersebut diperbolehkan sebab tidak ada unsur mengandung syahwat. Tarian tersebut berisi tentang pertunjukan peperangan dan sama sekali tidak ada wanita yang menari dengan menampakkan auratnya. Oke, baik, terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.